Oke, halo adik-adik, selamat sore. Kembali lagi dengan kakak. Kita lanjutin lagi ya pembahasannya. Oke, Kakak Kak. sapa dulu ya. Sudah pada standby lagi nggak ya? Ayo. Iya, Kak. Ya, Kak. Nah, mana ini suaranya kakak panggil dari tadi tidak ada sahutannya. Coba kita dengar suaranya satu-satu. Halo Paulus. Ada ini Ya, tadi Kak. ya. Oke. Fatin. Halo Fatin. Fatin tadi ada terus belum ya? Karina. Halo Karina. Setianingrum. Karina, dia belum ada suaranya. Nabila, halo Nabila. Nabila juga belum. Halo Puan Maharani. Hadir, Kak. Hadir. Rahma, halo. Rahma. Iya, Kak. Iya, Rahma. Safina, halo Safina. Halo, Safina. Oke. Salsa Fitria, halo Salsa. halo, Kak. Iya, Salsa Bila Putri. Hadir, Kak. Iya, Selen, halo Selen. Iya, tadi nggak bisa ya. Selen ngetik ya. Kalau Siti Siva. Halo Siti. Siva Nur Aisyah. Ini juga belum ada suaranya. Teguh. Halo Teguh. Wirdiansyah. Iya, Kak. Iya. Winda. Halo, Kak. Halo. Yasmin Mutia. Halo. Halo, Kak. Halo. Jarifa Aini. Halo. Ada ya Jarifa Arin, Jarifa Aini enggak ada suaranya. Oke. Sebagian sudah pada standby, kita lanjut lagi. Tadi sempat hilang ya. Kakak ulangin lagi berarti. Tadi nomor berapa kita? Iya, nomor 10 ya. Oke. Zonasi di sini kakak jelasin lagi. Kalau katanya zonasi berarti adanya pembagian wilayah ya. Jadi pembagian wilayah itu khususnya untuk mangrove. Kalau dikatakan mangrove berarti kita sudah tahu bahwa ini ada di sekitar apa? Pantai ya. Jadi kalau penentu atau menjadi yang dipengaruhi untuk penentuan dari zonasi mangrove, nah ini dapat dilihat ya. Zonasi mangrove ini dapat dilihat dari tipe tanahnya. Tipe tanahnya, nah ini jenisnya lumpur kah, pasir kah, atau bahkan atau gambut. Nah, berarti kita sudah bisa bayangkan kalau pasir dekat dengan pantai. Betul? Betul ya? Iya, gitu ya berarti dari tanahnya. Terus juga melihat dari salinitasnya. Nah, salinitasnya itu maksudnya apa adik-adik? Salinitasnya ini adalah tadi adalah mengenai kadar garam. Ya, jadi kadar garamnya itu berarti yang punya salinitas tinggi itu berarti yang dekat sama siapa nih? Yang dekat sama pantai, ya kan? Nah, jadi salinitas itu adalah kadar garamnya. Nah, lalu kadar garam ini dipengaruhi terhadap daripada hempasan gelombang. Berarti ada yang disebut dengan pasang apa ini? Pasang surut ya, atau yang disebut hempasan gelombang. Nah, ini yang menjadi suatu zonasi dari si mangrove ini ya. Sehingga dia ada terdiri dari 3 zona. 3 atau 4 ini ya. Nah, kalau berdasarkan dominan daripada atau vegetasinya itu ada 4. Maka ada zonasi daripada mangrove, zonasi mangrove berdasarkan dari vegetasi dominan. Apa katanya vegetasi? Berarti tumbuhan yang mendominasi ya, mendominasi daripada zona ini. Nah, adalah itu 4 bagian. Zona yang pertama ada yang disebut dengan zona Avicenna atau Avicennia. Nah, adik-adik pernah dengar ini? Halo? Pernah dengar? Belum ya? Nah, terus yang ini di mana zona Avicennia ini adalah terletak di bagian depan. Nah,
Jadi kalau adik-adik pernah sudah tahu soal UTBK tahun lalu, ini keluar. Zona mengenai zona pembagian pada mangrove. Nah, jadi yang bagian depan tadi adalah siapa? Zona Avicenna ya. Maksudnya bagian depan berarti dia berhadapan langsung. Berhadapan langsung dengan mana nih? Berhadapan langsung dengan laut ya. Berarti di sini memiliki apa? Kalau dekat dengan pantai berarti dia memiliki salinitas apa ini adik-adik? Salinitasnya bagaimana kadarnya? Tinggi ya. Nah, di sini dia berkemampuan apa? Sistem perakarannya itu kuat. Perakarannya kuat karena dia dapat apa? Dapat menahan pada saat terjadinya apa? Iya, pada saatnya misalkan pasang ya. Nah, terus dengan adanya perakaran kuat ini juga menjadi suatu penimbunan sedimen. Nah, penimbunan daripada sedimen. Nah, terus itu tadi zona yang pertama paling depan. Baru tadi langsung di belakang. Berarti nanti ke gambaran ini kalau di kakak gambar, ya ini semakin mulai dari pantai sampai ke daratan. Nah, berarti kalau dari pantai itu dia ini tadi ini lautnya ini, baru dari pantai itu sampai ke daratan tadi ya. Nah, ini adalah berarti dari zona apa yang paling depannya tadi adalah di sini adalah Avicenna. Berarti hampir bagaimana? Bisa dikatakan tergenang. Betul? Adik-adik, tergenang air ya? Iya. Ya, terus lalu kalau misalkan dia pasangnya tinggi, nah ini akan mulai kena. Nah, di belakang Avicenna ini ada tanaman yang tumbuh, itu disebutnya zona rhizopora. Nah, ini ada zona rhizopora. Nah, ini adalah tumbuhan yang hidupnya dia berada di mana? Berarti kira-kira dia ini jenis pasir. Yang mana yang pasir berarti ya? Zona Avicenna lumpur atau pasir ya adik-adik? Pasir. Pusatnya? Sudah lumpur lah ya, lumpur ya, lumpur. Nah, terus kalau ini apa? Lumpur juga, dia lumpur lunak. Nah, berarti masih apa? Masih terkena atau tergenang oleh apa? Tergenang oleh air ya. Ini salinitasnya ini bagaimana adik-adik? Tinggi atau rendah? Rendah. Iya. Nah, lumpur lunak ini karena di sini masih tergenang oleh air pasang. Nah, berarti yang tergenang selalu yang mana? Zona apa? Paling depan. Betul ya adik-adik ya? Nah, terus dia ini berada posisinya tadi di belakang Avicenna. Baru yang di belakang Avicenna-nya ada zona yang disebut zona Bruguiera. Nah, itu ada 4 tadi ya. Yang ketiga adalah zona Bruguiera. Wah, ini tulisannya udah mulai ngaco. Nah, terus yang keempat ada zona Nipa. Yang keempat adalah zona Nipa. Ini di mana dia zona paling belakang. Berarti zona yang sudah mau dekat kemana adik-adik? Berbatasan dengan daratan. Iya. Sudah yang berbatasan dengan daratan. Nah, itu dia yang ini ya. Berarti kalau digambarkan, ini tadi adalah laut, ini paling depannya ini adalah zona Avicenna, lalu ke belakangnya ini adalah zona siapa? Rhizopora, terus daerah yang sini, ini masih bisa nggak kena genangan air? Bisa nggak? Bisa ya, kalau pasangnya bagaimana? Tinggi, iya. Berarti bisa kemungkinan masih bisa harus adaptasi terhadap apa? Terhadap kadar garam. Tapi tidak bagaimana sekemampuan tanaman yang ada di depan atau paling depan yaitu zona apa? Avicenna. Terus paling belakangnya lagi ini yang dekat sama daratan. Contohnya ini kayak jenis palem-paleman. Nah, itu dia. Atau nipa ya nama zonanya. Jadi ada 4 zona dan ini berdasarkan apa tadi? Keadaan tanahnya. Keadaan tanah dipengaruhi terhadap apa? Terhadap si pasang surutnya air laut, ya kan? Nah, yang selalu tergenang berarti siapa tadi adik-adik? Yang masih tergenang. Berarti bagian depan. Avicenna. Terus Rhizopora masih tergenang enggak?
tergenang ya. Masih. Kalau Bruguera itu tergenang jika bagaimana? Jika terjadi pasang surut yang bagaimana? Yang tinggi. Ini tadi Bruguera. Nah, lalu Kak, kalau dengan adanya zona ini, apa yang terjadi? Karena tadi kita sudah tahu bahwa mereka memiliki ciri khas adaptasi yang berbeda. Sehingga di sini merupakan bentuk dari interaksi antar spesiesnya. Mangrove berarti tanamannya. Apakah mereka saling berinteraksi atau mereka saling berkompetisi? Kalau kompetisi, mungkin nggak mereka saling berkompetisi? Enggak. Enggak ya? Kenapa? Karena tujuan mereka dan adaptasi mereka berbeda, gitu ya. Apalagi predasi. Kalau predasi itu apa adik-adik? Predasi itu adalah bentuk kayak terus apa? Iya, adanya proses memangsa Kak. Contoh, kayak harimau dengan rusa. Itu adalah proses predasi. Betul? Betul ya? Iya, berarti ini tidak. Kalau amensalisme, halo, adik-adik bisa kasih bantu jawabannya apa amensalisme? Halo. Satu rugi, satu tidak berpengaruh. Nah, kalau komensalisme kebalikannya ya. Kalau komensalisme, satu untung, satu tidak berpengaruh. Kalau amensalisme, satu rugi, satu tidak berpengaruh. Nah, ini sama aja dengan istilah apa? Kayak istilah alelopati. Iya, ini dia. Amensalisme ini sama dengan proses alelopati. Jadi ada tanaman atau interaksi suatu tanaman yang menghambat tanaman yang lain di sekitarnya. Contohnya apa? Antara tanaman padi dengan gulma. Gulma ini akan mengganggu tanaman yang ada di sekitarnya. Berarti amensalisme itu satu negatif atau satu rugi, satu tidak berpengaruh. Yang tidak berpengaruhnya adalah siapa? Yang tidak berpengaruhnya adalah gulmanya. Betul, adik-adik? Betul ya? Kalau komensalisme ini tidak. Satu komensalisme ini apa? Ayo, komensalisme itu satu untung, satu tidak berpengaruh. Betul? Contohnya, ayo. Contohnya apa? Contohnya, iya. Tumbuhan paku dengan tanaman anggrek. Dia menumpang. Tanaman yang menumpang pada pohon inangnya, tapi tidak mengganggu. Pohon inangnya seperti tanaman paku, lalu tanaman anggrek. Iya, itu tidak mengganggu. Tapi kalau yang mengganggu, itu namanya interaksi parasitisme. Contoh tanaman apa yang mengganggu bisa merusak tanaman yang lain. Ya, satu untung satu rugi. Betul? Betul ya? Oke. Berarti kita sudah tahu nih apa yang terjadi dalam suatu zona ini karena mereka memiliki suatu adaptasi yang berbeda karena dihubungkan dengan proses apa tadi perbedaan dari tanahnya, terus perbedaan dari salinitasnya, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda. Maka mereka ini sifatnya apa adik-adik? Sifatnya di situ adalah netralisme. Apa netralisme? Ayo. Tidak berpengaruh. Ya, apakah berpengaruh ya si Avicenna terhadap Rhizopora? Tidak ya? Tidak. Tidak juga berpengaruh terhadap Bruguera ataupun tanaman kelapa. Tidak berpengaruh ya, karena mereka punya bentuk adaptasi masing-masing. Tapi habitat mereka sama. Habitat mereka sama di mana? Yaitu di zona mangrove. Bisa adik-adik soal nomor 10? Bisa, Kak. Bisa. Ada yang mau ditanya? Saya, Kak. Ya. Kak, saya mau nanya, Kak. Itu kan zona Avicenna paling depan ya, Kak? Betul. Kenapa dia itu berlumpur, Kak? Kenapa nggak berpasir? Kalau berpasir, kalau kita bayangkan tepi pantai ini ya, yang benar-benar di tepi pantainya kan pasir. Tapi sekitar 75 meter ya, 75 meter bisa ya. 75 meter itu atau 100 meter dari pantai, itu kan kondisi tanah tidak pasir lagi. Betul? Ya. Itu sudah tanah ya, tapi tanahnya itu sudah bergabung dengan apa? Komposisi di air laut. Terus kita tahu tanaman ini tidak bisa tumbuh di mana? Di pasir, ya kan? Ya. Jadi kalau kita jadi kenapa Kak dia lumpur? Jadi lumpur itu sudah gabungan atau campuran apa nih ceritanya? Tanah
Dengan apa nih ceritanya? Dengan air ya? Iya, jadi akan selalu kalau yang tadi paling depan. Kenapa masih berlumpur padahal tadi ceritanya kan kakak bilangnya di paling depan. Gitu kan? Tapi suatu saat misalkan terjadi surut. Misalkan. Iya nggak? Kalau surut berarti tidak tergenang dong. Iya nggak? Iya. Iya. Jadi dalam kondisi diambil untuk kondisi umumnya. Nah, untuk yang tidak atau keadaan yang lebih atau yang lebih fatalnya mungkin kalau ketika dia itu terjadi pasang setiap saat karena apa perubahan dari permukaan air laut maka membuat si tanah tadi itu akan menjadi bagaimana sering apa selalu terendam. Iya, tapi tumbuhan bisa memiliki kemampuan untuk bisa bertahan karena dia punya jadi kenapa akarnya itu muncul ke permukaan iya kan adik-adik ya itu jenis Iya. akar apa ya akar apa namanya itu adalah salah satu modifikasi dari akar betul akar apa namanya pada tanaman mangrove akar ayo akar nafas. Nafas. Iya, akar nafas. Jadi itu akar yang bagaimana muncul, yang seharusnya akar itu berada di dalam tanah, ya kan? Maka dia muncul ke permukaan. Bahkan ada yang menggantung, betul? Betul ya jenis akar ada kan? Iya, akar apa tuh? Sehingga dia bisa menumpang nih, nempel. Tadi tanaman anggrek, betul? Ada kan muncul akar, ya kan? Sehingga dia bisa epifit. Apakah epifit itu menempel atau menumpang pada tanaman yang lain? Bisa? Bisa, Kak. Makasih, Kak. Iya, yang Kak, lain. saya mau nanya lagi, Kak. Ya, Itu tadi yang di zona NIPA itu tanaman apa, Kak? zona niva itu palem. Palem. Iya, palem berarti kayak kelapa gitu kan, berarti kayak udah mau ke tempat tempat tinggal penduduknya gitu ya, kebayang ya kalau Ya, misalkan di Kak. daerah, ya berarti sudah mau ke daerah penduduknya itu kan banyak kelapanya tuh, iya berarti di kelapa itu bukan di bagian depan, ya kan, dia berada bagian Belakang. belakang, iya berarti Oke, kita udah, makasih, Kak. iya berarti kita bisa bayangin nih, ada 4 zona di daerah mangrove, kita taunya kan hanya zona mangrove aja, ternyata ada tumbuhan yang masing-masing berada di bagian depan, ya kan, hingga sampai ke daratan. Tapi mereka masih di dalam zona apa? Dikatakan satu zona, yaitu zona mangrove. Mereka dibedakan berdasarkan apa tadi adik-adik? Berdasarkan, Illuminasi. iya, tipe tanahnya, karena ini pengaruh terhadap apa? Pasang surutnya apa? Air laut, ya kan? Tadi zona apa yang bisa memungkinkan terendam air, padahal dia berada di bagian jauh atau bagian belakang dari pantai. Berarti yang mana? Zona Brugu Guera. Nipa nanti bakalan kena nggak? Kan tadi dia sudah berbatasan dengan daratan. Iya, ini Kak udah kalau bagaimana nih? Udah kalau kayak udah mau tsunami, betul? Iya. Iya, betul, betul ya. Tapi tidak ya, tidak akan selalu berada atau tergenang di mana? Di zona Nipa. Ya, sehingga dia jenis tanahnya apa? Lumpur tapi sifatnya padat. Setuju nggak? Setuju ya? Setuju. Iya. Lumpur padat karena apa? Kan sempat mengering karena airnya itu nggak selalu dapat dari air laut, betul? Iya. Itu ya? Iya. Berarti sifat yang lumpur yang benar-benar lunak yang mana? Jenis apa nih? Yang lunak? Rhizopora. Betul? Benar-benar. Iya, gitu ya. Bisa ya adik-adik membedakan 4 zona yang ada di mangrove. Oke? Bisa? Kakak lanjut atau ada yang mau bertanya? Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut soal nomor 11. 11 ini pada jawab apa nih? Setuju nggak? Jawabannya A. Kakak periksa dulu nih. Pada jawab apa ya? Nomor 11. Nomor 11 ya. Nomor 11 ini yang jawab kakak periksa dulu. Nah, masih juga banyak yang salah. Ada yang menjawab apa nih? Nomor 11 ada yang menjawab D, ada yang menjawab B. Kak, kenapa itu A? Ya, karena berarti A itu apa optionnya? Ayo. Benar dan Iya, bersaja. kalau A itu berarti benar-benar
ada kaitannya. Betul? Gimana itu Kak? Kok masih berkaitan? Coba aku belum paham. Di dalam ekosistem terjadi katanya siklus materi dan siklus energi untuk menjaga kelangsungan kehidupan dalam ekosistem. Berarti kita harus tahu dulu apa itu siklus materi. Ayo. Siklus materi itu adalah, ayo ada yang tahu? Mungkin yang benar bisa bantu. Siklus materi itu apa? Halo, mana suaranya? Nggak Saran tahu aku Kak, energi. lupa ya. Saran energi. Nah, berarti Kak, siklus materi ya. Kalau energi itu berarti masuk ke mana? Aliran energi ya. Berarti siklus materi itu terjadi di proses apa? Terjadinya di proses yang disebut daur apa? Daur kalau tahu bio geokimia. Nah, adik-adik pernah dengar ini? Di mana daur biogeokimia ini adalah merupakan suatu perpindahan dari unsur-unsur, unsur-unsur kimia, ya, nah ini melibatkan apa? Melibatkan makhluk hidup, melalui makhluk hidup dan lingkungan dari abiotik. Nah, berarti yaitu baik tanah dan juga air. Oke, apakah yang termasuk daur biokimia itu? Nah, kalau adik-adik masih ingat, adalah itu contoh dari berbagai daur biokimia. Ada yang namanya siklus apa? Siklus air. Iya, itu sebabnya di alam itu air tidak pernah habis. Ternyata ada siklusnya, ada perputarannya. Ketika air digunakan, lalu air itu juga dilepaskan ke udara atau ke atmosfer lagi ya. Itu gimana prosesnya siklus air? Ayo, coba. Ini mudah banget ya, siklus air itu apa yang terjadi? Siklus air itu kan ada terjadinya dari tumbuhan mengalami apa? Penguapan, iya kan? Dari tumbuhan, ini juga tumbuhan yang ada dataran tinggi, misalkan. Terus ini dari adalah laut. Nah, penguapan yang paling cepat terjadi itu adalah dari air laut. Berarti kalau ke atas, ini disebut apa adik-adik penguapannya? Ini kan ke atas kalau panahnya. Penguapan dari permukaan bumi disebut. Evaporasi. Iya, kalau ke atas berarti evaporasi. Ini dari laut. Terus kalau dari tumbuhan, bentuk penguapan yang terjadi pada tumbuhan itu disebut prosesnya dari iya, transpirasi. Ya. Nah, lalu semuanya air ini akan berada kemana? Di atmosfer. Lalu ngumpullah menjadi apa? Awan ya, ngumpul jadi awan. Lalu ini akan mengalami apa di atmosfer? Ayo, mengalami penggumpalan. Apa yang disebut Iya, kondensasi. Nah, ini yang disebut dengan daur tadi. Yang disebut dengan siklus materi, ya. Terus habis itu kondensasi kalau dia sudah padat, sudah penuh, ini akan jatuh lagi. Dalam bentuk apa? Ke bawah berarti ya. Iya. Turun hujan namanya, ayo, ada namanya? Turunnya air dalam bentuk hujan, presipitasi. Oke. Lalu setelah terjadinya air itu turun, akan terjadi masuk kalau ke daratan. Nah, di sini apa namanya masuk? Ayo. Infiltrasi. Iya, infiltrasi. Oke, inilah air yang bisa digunakan. Tapi air yang tidak bisa diserap akan mengalir ke laut, mengalami penguapan. Ini yang disebut dengan tadi apa, adik-adik? Daur ataupun perpindahan. Iya, unsur kimia. Selain siklus air apalagi? Siklus karbon. Terus apa lagi ya? Siklus nitrogen. Iya, jadi ini oksigen tidak pernah habis di atmosfer. Kan bahaya ya kalau oksigen itu sampai tidak atau bahkan berkurang. Maka bagaimana solusinya supaya oksigen tetap terjaga? Dengan melakukan apa? Reboisasi, betul? Gitu ya? Iya, nah itu supaya bagaimana unsur kimia itu bisa kembali dan melalui makhluk hidup. Nah, terus kalau siklus energi, tadi sudah tahu yang namanya siklus materi. Kalau siklus energi berarti
Siklus energi ini di mana mulai pemanfaatan energi yang ada di bumi atau di alam. Mulai dari berarti energi ini adalah dari matahari. Ini dimanfaatkan pertama melalui siapa? Produsen. Akan dialirkan hingga kemana? Ke konsumen. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi aliran energi itu, tadi kakak bilang, tadi bentuknya yang paling efisien, maka jenis apa tadi? Piramida apa? Piramida N? Energi. Iya, sehingga menunjukkan adanya terjadinya efisiensi Efisien. dari suatu ekologi. Nah, maka pernyataannya benar nggak? Coba. Di dalam ekosistem ada siklus materi dan siklus energi untuk menjaga kelangsungan kehidupan. Betul nggak? Betul ya? Apalagi siapa siklus materi ini? Benar ya adik-adik ya? Ya. Ya, penentunya adalah apa? Ini air. Kita tahu ya bahwa asal-usul makhluk hidup, kalau udah ada aja kandungan air, sudah pasti ada makhluk hidup. Betul nggak? Betul. Betul ya? Iya, itu saja nih. Berarti bisa menjaga kelangsungan kehidupannya. Berarti benar. Sebab materi dan energi selalu berada bersamaan di alam. Setuju nggak? Selalu berada nggak? Berada ya? Karena materi itu ada siklusnya. Betul? Betul. Apa yang membuat ini siklusnya berulang? Ada satu organisme yang membuat siklus ini berulang, baik siklus materi ataupun siklus energi. Adalah siapa? Ayo adik-adik. Adalah si decomposer. Setuju nggak? Ya. Jadi, kalau kakak bawakan dari siklus energi, kalau misalkan tadi digunakan oleh produsen, terus dimanfaatkan oleh konsumen, nanti konsumennya akan bagaimana? Mati kan? Ya. Kalau konsumennya mati, tidak ada yang menguraikan, bisa kembali nggak menjadi unsur anorganik lagi? Tidak. Tidak kan? Iya. Lalu bisa dimanfaatkan produsen? Tidak. Berarti kalau dekomposernya ini tidak ada, maka siklus bagaimana? Bisa berulang. Iya, siklus itu tidak dapat berulang. Ya enggak? Kalau kakak contohkan ke siklus nitrogen. Siklus nitrogen itu bagaimana? Ayo, siklus nitrogen itu melalui apa? Kalau adik-adik ingat, ada proses yang disebut ayo, nitrifikasi bukan? Iya kan? Karena tumbuhan itu tidak bisa menyerap langsung dalam bentuk unsur nitrogen, ya kan? Dia harus mengubah dulu atau melakukan asimilasi dengan ini tadi prosesnya nitrifikasi, ya kan? Awalnya kan kalau kakak ceritakan nitrogen nih, nitrogen ada di udara. Itu sebelumnya siapa nih yang mengikat? Ada kan yang mengikat? Betul? Ada. Siapa? Lalu ada nitrogen yang hidup bebas tapi di dalam tanah. Begitu kan? Iya. Nah, lalu bagaimana tumbuhan ini bisa mengikat nitrogen? Ini diubah dulu. Dan yang melakukan ini adalah siapa adik-adik? Jamur, virus, bakteri, atau protista? Siapa yang membantu? Iya, bakteri nih. Bakteri yang akan membuat dulu dalam senyawa amoniak, NH3. Nitrogennya sudah diikat oleh bakteri. Lalu NH3 itu nanti akan dioksidasi. Ini proses asimilasinya. Lalu menjadi apa adik-adik? Ada menjadi, kakak pernah nulis juga ini ya, nitrit atau nitrat. Nitrit dulu ya, NO2. Baru NO2 ini dioksidasi lagi dari nitrit menjadi nitrat, NO3. Lalu kakak mau tunjukkan bahwa ini akan dikembalikan ke udara sebagai siklus. NO3 ini akan dirombak lagi menjadi nitrogen, ya kan? Supaya NO3 ini nanti akan diserap oleh tumbuhan. Tapi ada yang dikembalikan ke alam lagi. Nah, yaitu prosesnya apa namanya? Ayo, pemecahan nitrat menjadi nitrogen kembali disebut, ayo, mana ini suaranya? Deni, iya. Kalau nitrifikasi
Pembentukan dari unsur nitrogen menjadi senyawa apa? Nitrat. Iya. Kalau misalkan logikanya, kalau nitrat ini terus dibentuk, tidak diubah menjadi nitrogen lagi. Bagaimana kondisi nitrogen di alam? Habis. Iya, begitu. Justru nitrogen itu komposisinya lebih banyak. Setuju nggak, Dek? Setuju kan? Setuju kan? Kadar nitrogen lebih banyak kan? Benar nggak? Iya. Iya, dari sini. Berarti adanya siapa? Adanya siklus materi. Gitu. Jadi jawabannya A ya. Setuju? Setuju. Bisa. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Kakak lanjut. Kakak next ya. Iya, Kak. Iya, Iya, Kak. kakak next soal nomor 12. Nah, kamu jawabnya nomor 12 ini apa? Tadi kan kita juga sudah bahas apa yang menjadi ciri-ciri ekosistem air tawar. Ayo. Tadi apa catatan kakak tadi? Masih ingat nggak air tawar itu bagaimana? Dia dipengaruhi oleh iklim nggak? Iya, Iya, Kak. Dia dipengaruhi ya. Yang tidak dipengaruhi adalah siapa? Berarti ekosistem air? air laut. Iya, air laut. Nah, berarti tidak dipengaruhi. Berarti kalau ada option 2, sudah bagaimana? Salah. Ya, berarti yang ada 2 sudah salah. Ya, yang ada 2 ini sudah salah. Coret 2. Terus, yang pertama, adanya variasi suhu di daerah sekitar rendah. Ada nggak perbedaan suhu? Yang ada di variasi suhu itu adalah di mana? Ini adanya di ekosistem air apa nih? Air laut, ya. Jadi kalau suhu di permukaan bagaimana? Kalau kena cahaya jadi bagaimana tuh? Lebih panas, ya. Terus yang di dalam, ke dalam laut bagaimana? Semakin dingin, ya. Itu adalah variasi. Kalau ada variasi suhu itu di ekosistem air laut. Berarti yang ada option 1 itu juga salah. 1 salah nggak? 1 benar ya? Ada juga nggak variasinya juga di air tawar? Ada ya? Berarti di air laut dan di mana ini adik-adik? Sama di air di air tawar, ya. Terus penetrasi cahaya mataharinya kurang, benar nggak? Benar ya? Benar, Kak. Penetrasinya. Terus salinitasnya rendah, bahkan lebih rendah dari protoplasma tadi, benar ya? Iya. Benar. Konsentrasi makanan sangat luas. Ini salah. Berarti yang ada 3 itu salah. Maka benar ya, jawabannya adalah B. Kakak mau tanya juga tuh, tadi di ekosistem air tawar. Tadi ada 2 keadaan kan, kebagi 2 jenis yang ada di air tawar berdasarkan keadaan air. Masih ingat nggak apa tadi? Masih. Air tenang Lentik namanya dan apa tadi? Lentik, Iya, lentik. Kalau air yang mengalir itu namanya? otik, Iya. Terus kalau tadi kita sudah tahu ekosistem air tawar, kira-kira ciri-ciri dari ekosistem air laut apa aja? Biar kita tahu bedanya ekosistem air laut apa aja adik-adik. Ayo. Dia memiliki tingkat salinitasnya tinggi, bagaimana? tinggi, Tinggi. Terus tidak dipengaruhi oleh apa? iklim, Tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Terus bagaimana terhadap variasinya tadi ya? Jadi adanya, kalau untuk air laut lebih jelas kelihatan memang variasi, apa tadi? Variasi Perbedaan suhu. iya, di permukaan dan di mana? Di Kedalaman. dalam. Iya. Nah, itu tadi zona-zonanya udah tahu ya. Kalau zonanya tadi apa? Masih ingat nggak zona kalau yang di air tawar? Apa aja tadi? litoral, Litoral. Berarti tadi ingat mulai dari dangkal, dari tepi ya. Dari mulai Inet, misalkan tepi danau ke tengah terus sampai dalam. Apa tadi? Litoral. Ayo Inetik, kalau air tawar. Zonanya tadi masih ingat? Magnetic. Litoral, terus
Magnetic. Kinetik. Terus yang nggak ada cahaya, profundal. Iya. Kalau di air laut tadi apa aja zonanya? Ada litoral juga kan? Iya nggak? Litoral. Terus apa? Ada kalau sudah Neritik. mulai neritik. Semakin ke dalam ada batial. Terus ada apa? Abisal. Iya, ini harus ingat ya. Terus kalau di air laut ternyata juga ada zona terbagi berdasarkan intensitas cahayanya. Ya kan? Ada apa itu? Kalau intensitas cahayanya ada yang banyak cahaya, berarti namanya fotik. Kalau remang-remang, sedikit cahaya, apa? Disfotik ya, atau yang disebut twilight ya. Terus ada zona tidak ada cahaya, A itu tidak foto, berarti afotik. Ya, berarti kalau kakak tanya, masih ada nggak produsen di zona twilight? Masih, kan masih ada cahaya, tapi nggak sebanyak yang ada di zona apa? Di zona fotiknya. Oke, untuk soal nomor 12, bisa ya? Atau ada yang mau bertanya? Belum ada? Kakak next berarti? Halo, kakak next ya? Iya, Kak. Lanjut. Soal nomor 13. Nah, nomor 13 ini setuju? Jawabannya A. Iya, Kak. Masih ada yang salah juga ya. Coba, ayo coba kita cari tahu ini apa maksudnya. Hewan yang aktif berenang. Kalau aktif berenang tanpa pengaruh oleh arus air adalah siapa? Itu Nekton. adalah nekton. Siapa ini nekton? Jenisnya seperti apa ini berarti? Ikan. Ikan ya nekton? Betul? Dia kan aktif berenang, bahkan bisa melawan arus air. Betul? Setuju? Setuju ya? Kalau plankton itu bagaimana? Bergeraknya? Bergerak mengikuti arus air. Iya, maka bergeraknya secara apa nih? Pasif, ya kan? Bergerak pasif berarti dia mengikuti atau sesuai daripada apa? Arus air. Kemana arus air ya berarti dia ngikut nih. Nah, ini siapa aja nih yang termasuk jenis plankton? Plankton itu ada 2 jenis, Kak. Plankton itu bisa tumbuhannya, bisa hewannya. Betul? Kalau tumbuhannya, siapa itu? Planktonnya. Terus kalau yang hewannya apa? Zooplankton, ya. Nah, itu dia yang bergerak pasif. Kalau perifiton, apa itu perifiton? Halo, kalau Menempel pada tumbuhan laut. ya, kalau perifiton itu adalah organisme atau hewan yang bagaimana? Melekat. Dia melekat pada organisme lain. Nah, sama dong kayak siapa tadi sifat tanaman yang menumpang atau menempel, apa tadi nama istilahnya? Epifit. Oke. Siapa ini contohnya atau organismenya yang melekat? Siapa yang suka nempel, suka ngikut nempel di organisme lain? Ayo. Siapa nih? Siput, ya kan? Sama jenis ganggang. Siput itu masuk ke filum apa ya adik-adik? Siput itu kelompok hewan apa ya? Hewan ya? Halo, siput itu atau sama dengan bekicot, betul? Betul ya? Satu kelas ya dia. Dia masuk ke hewan tubuh apa? Tubuh lunak. Iya, atau filum Mollusca. Oke. Terus ada siapa? Ini bukan Peuston ya, harusnya apa? Neuston. Apa itu kalau Neuston? Mengapung di permukaan. Iya, kalau Neuston itu dia mengapung. Siapa yang dia suka mengapung? Nah, mengapung di mana? Di permukaan ya. Siapa ini? Yang termasuk di permukaan air. Ini adalah contohnya yang mengapung. Halo, siapa tadi? Kalau Newton. Contohnya serangga air ada nggak yang suka? Ada kan di permukaannya?
serangga air, atau bisa siapa ini tumbuhannya? Teratai atau eceng gondok. Oke. Tapi kakak bilang itu nggak bagus kak tumbuhnya. Tidak bagus bagi perairan jika, ayo, tidak bagus tumbuhnya jika Kayaan. populasinya Banyak. iya, kalau populasinya banyak. Oke. Kalau bentos. Kalau bentos gimana? Bentos itu adalah Di dasar, organisme yang bagaimana? melekat di dasar air. Iya, dia berada atau di dasar air atau dasar perairan. Siapa ya ini? Kalau yang di dasar perairan itu ada, nah ini kepiting ya. Nah, udang ada nggak? Udang ya? Oke, nah ini dia. Terus kalau cacing, ada nggak sih cacing di perairan? Ada ya? Bisa ya ini di dasar? Nah, ini ada. Oke. Berarti kalau dikatakan aktif berenang, ini adalah contoh spesiesnya ikan, masuklah ke nekton jenisnya. Dan ini adalah organisme yang berada atau komponen biotik ya. Nekton, bentos, plankton ini adalah merupakan komponen makhluk hidup, berarti disebutnya biotik yang hidup di perairan. Hidup di perairan di mana nih? Air tawar apa air laut? Halo. Air laut. Air laut. Bisa air laut, bisa air tawar nggak sih? Bisa ya, atau bisa dikatakan di mana ini bisanya? Di perairan. Ya, itu bisa ya. Oke. Untuk pembahasan soal nomor 13, ada yang mau bertanya? Oke, belum ada. Kakak next, kalau begitu. Next. Kak, Iya, kakak next. Soal nomor 14. Setuju? Jawabannya B? 14? Iya, tapi masih ada yang jawab C. Kan Kak pertanian, maka aku milihnya agroforestry. Betul nggak? Mikirnya gitu ya. Terus yang kita lihat adalah apa? Peristiwa apa di sini? Adanya kerusakan apa? Rusaknya lapisan tanah, gitu ya. Jadi pada hutan hujan tropik, karena kan hujan tropik kan curah hujannya tinggi. Jadi di mana kalau misalkan terjadi penebangan hutan atau ilegal, ya itu berarti akan menyebabkan erosi. Maka ini dapat justru mengalami penurunan kualitas atau komponen dari tanah. Itu disebutnya deforestasi. Deforestasi itu bisa juga disebut degradasi lahan. Degradasi lahan ya. Justru degradasi lahan ini dapat diatasi dengan melakukan apa? Agroforestry. Setuju nggak? Iya kan? Iya, justru yang untuk mengatasi ini adalah dengan melakukan agroforestry. Apa itu agroforestry? Ayo. Bercocok tanam dengan pohon kayu. Nah, jadi itu ada misalkan hutan nih, di sekitar pohon-pohon itu dilakukan apa? Atau dibuat lahan bertanian. Iya, jadi usaha tani atau bercocok tanam, ya, bercocok tanam atau bisa disebut usaha tani. Nah, ini justru cara untuk menjaga kualitas tanah supaya bagaimana? Tidak mengalami apa? Misalkan tidak mengalami erosi ya. Jadi menggunakan atau usaha tani yang mengkombinasikan. Apa yang dikombinasikan? Pepohonan ya, itu dengan tanaman pertanian. Nah, dengan tanaman pertanian. Nah, ini dia. Nah, jadi itu apa tujuannya agroforestry ini? Ayo, selain dia itu menanggulangi degradasi lahan, tadi bisa apa? Mengurangi apa tadi? Mengurangi yang tujuannya ya. Tujuan dari agroforestry. Tujuannya itu mengurangi resiko apa? Mengurangi resiko terjadinya erosi ya, mengurangi ya terjadinya erosi.
Terus mengurangi apa adik-adik? Bisa nggak dia mengurangi kebutuhan pupuk? Setuju nggak? Mengurangi kebutuhan pupuk dia ternyata ya. Maksudnya gimana Kak? Karena adanya daur ulang dari sisa tanaman ya. Jadi misalkan tanaman yang tadi sudah panen, itu kan sisa tanamannya bisa menjadi didaur ulang menjadi apa? Pupuk untuk pohonnya. Nah, gitu ya. Jadi mengurangi kebutuhan pupuk. Nah, itu yang berasal dari daur ulang ya dari sisa tanaman. Nah, kalau kakak ngomong daur ulang sisa tanaman, masuklah itu ke siklus energi atau siklus materi. Ayo, adik-adik, bedanya di mana berarti? Kalau mendaur ulang sisa tanaman, masuk ke mana dia? Siklus materi atau siklus aliran energi? Bisa aliran, bisa energi, bisa materi juga nggak? Bisa ya? Bisa, iya. Ini nanti akan mengembalikan siapa? Sisa tanaman tadi, dia buatlah itu menjadi unsur materi dalam tanah. Supaya nanti dapat digunakan kembali oleh siapa? Produsen. Iya, begitu dia ya untuk prosesnya. Lalu, tadi sudah tahu agroforestry. Reboisasi tahu ya? Apa reboisasi? Aduh, ini Kak sering banget nih. Iya, penghijauan Kak. Terus di sini ada Kak istilah suksesi. Ayo, apa itu suksesi? Kerusakan dari ekosistem karena faktor Betul. lingkungan. Nah, ini rusaknya ekosistem. Nah, rusaknya ekosistem ini ternyata bisa diakibatkan oleh ulah manusia, tapi juga karena faktor alam. Bisa ya? Bisa ya? Maka rusaknya ekosistem itu ada dua jenis, disebutlah suksesi apa? Suksesi primer. Iya. Sekunder. Kalau suksesi primer, bagaimana? Rusak total, betul? Sehingga ekosistemnya berubah, berganti. Betul? Itu ya, suksesi primer. Kalau suksesi sekunder, ini hanya rusak sebagian. Maksudnya Kak, rusak sebagian. Kalau rusak sebagian itu karena ulah manusia, contoh kebakaran hutan. Kebakaran ya, berarti itu kan hanya sebagian. Bisa nggak diperbaikin? Masih bisa ya? Masih bisa. Terus banjir. Itu juga merupakan suksesi apa? Sekunder. Lalu Kak, contohnya suksesi primer apa? Apa yang menyebabkan ekosistem itu benar-benar rusak total? Ini biasanya karena akibat bencana alam. Contohnya gunung meletus. Gunung meletus ini nanti akan merusak di sekitar ekosistem yang ada di pegunungan, terus tadi tumbuhannya ini akan hilang. Ya, nanti akan sekitar beberapa tahun akan muncul kembali jenis ekosistem yang berbeda dari ekosistem sebelumnya. Gitu ya. Itu namanya suksesi apa? Berarti yang rusak total suksesi apa adik-adik? Suksesi primer. Kok bisa rusak total? Karena pengaruh oleh apa? Pengaruh faktor alam, ya kan? Kalau pengaruh dari faktor manusia itu hanya mengakibatkan rusak sebagian, yaitu masuklah jenis apa? Suksesi sekunder. Iya, contoh banjir ya, tidak semua bisa merusak suatu ekosistem. Lalu banjir kan bisa diperbaikin lagi ekosistemnya, masih yang sama. Gitu ya? Bisa? Adik-adik? Bisa, Kak. Bisa. Oke, Kakak mau tanya dulu nih. Kakak mau tanya dulu ya, sekalian sapa-sapa nih. Halo Safina. Safina mana suaranya? Halo Safina, mana dia? Enggak ada ya juga ya. Iya, Kalau Kak. iya, Safina tadi bedanya suksesi primer sekunder apa ya Safina? Kalau primer itu Ya. yang sebagian, Kak. Kalau Gimana? Jangan kalau kebalik. sekunder yang sebagian, kalau primer yang rusak seluruhnya. Kayak Ya. Kenapa rusak seluruhnya, Safina? Akibat? letusan gunung berapi, Kak, contohnya. Iya, berarti faktor alam ya. Iya. Berarti bisa menggantikan ekosistem apa yang sebelumnya gitu. Kalau suksesi sekunder tadi gimana, Safina? Contohnya kayak banjir sama tanah longsor, Kak. Iya, berarti itu hanya rusak Sebagian. sebagian. Oke. Bisa ya? Paham adik-adik semuanya? Paham, Kak. Bisa. Ada yang mau bertanya?
Belum ada juga. Kakak mau lanjut? Bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, kita lanjut soal nomor 15. Nah, 15 ini jawabannya D. Kalau yang lainnya setuju nggak? Jawabannya D. Setuju. Kalau kakak lihat 15, iya. Ada yang belum jawab juga tapi hampir betul ya. Berarti ini kita bahasnya di dalam apa ini materinya? Jadi ini adanya merupakan bentuk interaksi antar tanaman dengan bakteri rhizobium. Bakteri rhizobium ini berperan di dalam apa nih? Ayo, membantu. Iya, membantu tumbuhan untuk mengikat nitrogen melalui adanya proses nitrifikasi gitu ya, di mana si bakteri rhizobium ini dia bersimbiosis. Bakteri rhizobium ini dia dapat mengikat, ya, dia mampu mengikat nitrogen yang ada di dalam tanah, tetapi dia dengan cara bersimbiosis. Nah, simbiosis apa ini jenisnya? Mutualisme kah atau komensalisme? Mutualisme. Iya, bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan. Nah, tanaman kacang-kacangan ya, polong-polongan. Nah, lalu kriterianya itu dengan menunjukkan adanya siapa? Adanya bintil apa terlihatnya? Adanya bintil akar ya, merupakan interaksi antara tanaman di mana interaksi ini dia diuntungkan. Maka tadi jenisnya ini simbiosis mutualisme. Nah, dia mutualisme. Nah, sehingga dia itu diuntungkan untuk mendapat sumber nitrogennya. Itu kan tumbuhannya. Kalau bakterinya dapat apa? Kan simbiosis mutualisme. Halo? Kan sama-sama untung ya. Tumbuhannya dapat sumber nitrogen. Bakterinya, halo adik-adik, dapat apa dari tumbuhan? Halo, mana suaranya? Kan sama-sama untung. Berarti bakterinya juga untung dong. Ayo, bakteri kan tidak bersifat produsen. Iya, bakteri itu kan bisa mendapatkan makanan ya, senyawa apa? Bisa karbohidrat. Nah, karena bakteri itu di dalam ekosistem berperan sebagai apa? Halo adik-adik, berperan sebagai sebagai dekomposer. Dia tidak bisa menyediakan makanan, maka dia harus mengambil makanan dari organisme lain. Nah, itu dia ya, tanaman polong-polongan. Itu kan kalau nitrogen yang pengikat nitrogen yang bersimbiosis dengan akar polong-polongan. Terus kakak pernah kayaknya yang ngejelasin ya, siapa yang mengikat nitrogen juga yang bebas di udara selain rhizobium? Ayo, kakak pernah kan? Pernah jelasin kan ya? Coba kakak ulang lagi. Tadi ada proses apa tadi? Nitrifikasi ya. Kakak mau tanya dulu, apa sih tujuan nitrifikasi ini? Halo adik-adik. Apa tujuan nitrifikasi ini? Halo. Tujuannya? Iya, tumbuhan mendapatkan apa? Tumbuhan mendapatkan unsur. Mendapatkan siapa? Unsur nitrogen, iya, melalui pembentukan senyawa apa? Nitrat. Tadi kakak tanya, siapa yang mengikat nitrogen bebas yang ada di udara? Ayo. Oleh bakteri. Ayo kakak pernah tulis kayaknya. Dari A. Coba. Azotobacter. Iya, dia ingat ya. Azoto ya. Azotobacter. Bukan aseto ya. Kalau asetobacter apa? Kalau asetobacter silinum. Bakteri juga kan? Buat apa itu? Halo? Iya, itu buat pembuatan nata de coco, Kak. Iya. Terus kemarin tuh kakak juga udah bisa kakak buat juga bahwa N2 itu akan menjadi amoniak nantinya. NH3 setelah itu dari N2 ke NH3 ada proses apa di sini?
Ayo adik-adik. Pembentukan nitrogen menjadi amoniak disebut amonifikasi. Iya. Dari NH3 nanti akan kembali dioksidasi menjadi apa tadi? Di situ tadi kakak buatnya nitrit apa nitrat tadi duluannya. Jadi kan ada HNO2 ditambah air, gitu kan? Yang kakak mau tanya, siapa bakteri yang berperan di sini? Ayo. Bakteri yang mengubah amoniak sama siapa? Nitrosomonas sama nitrosomonas. Oke, Nitrosomonas dan Nitrosococcus akan melakukan proses pembentukan dari amoniak menjadi nitrit ya. Nitrit dulu ya. Maka disebut apa prosesnya? Kan tadi ada amonifikasi, disebutnya nitritasi, gitu ya. Nah, lalu nitrit itu akan kembali dioksidasi lagi dengan adanya bantuan bakteri apa? Ayo. Nitrobakter. Nitrobakter. Nah, nitrobakter menjadi HNO3. Iya. Berarti ini oleh bantuan nitrobakter prosesnya apa? Dari nitrit ke nitrat. Ayo. Ada prosesnya disebut nitratasi. Nah, berarti nitrifikasi itu meliputi proses apa aja? Amonifikasi, lalu apa lagi adik-adik? Ada nitritasi, terus ada apa? Nitratasi, ya. Lalu HNO3 ini akan mengalami asimilasi. Apa asimilasi? Sama itu dengan sintesis. Menjadi apa ini? Protein. Nah, inilah bahan yang akan mau dipakai tumbuhan supaya dapat membentuk protein. Tetapi dia nitrit ini tidak semua tadi dibentuk. Ini akan kembali lagi. Nah, seperti tadi N2 itu kembali lagi untuk diurai kembali karena ada siklus materi yang terjadi. Disebut apalah ini? Tadi penguraian kembali nitrat menjadi nitrogen, namanya halo denitrifikasi. Itu kan tadi ya adik-adik ya? Bisa ya? Halo, mana suaranya? Suara kakak masih jelas kan di sana? Iya, paham ya untuk bagaimana si jamur apa bakteri tadi ya? Bakteri ya. Bakteri yang mampu bisa mengikat nitrogen yang menguntungkan tumbuhan. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada? Tidak ada. Kakak bisa next? Bisa. Lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, nomor 16 juga tadi sudah kakak tulis ciri-cirinya apa kira-kira ini? Yang dapat kita asumsikan sebagai bioma apa katanya? Bioma apa di sini yang kita lihat? Pertama, perbedaan suhu malam dan siang itu yang mencolok. Ini siapa dong jawabannya tadi? Adalah gurun ya. Tadi suhu malam masih ingat nggak berapa? 0 derajat. Ya, kalau malam itu 0 derajat Kak, jadi dingin banget. Kalau siang mencapai berapa? 40. Oke, 40. Terus curah hujannya sangat rendah. Karena mencapai, gimana tadi? Ada berapa curah hujannya? Kurang dari? Kakak tadi ya? Kurang berapa tadi kalau gurun? Dia ini kurang dari 250 cm per tahun. Nah, ini nggak ada airnya ini malah. Sehingga bagaimana kondisinya? Evaporasi lebih tinggi, ya kan? Fauna kelompok hewan melata. Maksudnya melata ini apa yo adik-adik? Melata itu? Ular. Jalan Ya, merayap pokoknya Kak. Siapa ini berarti ular? Iya, yang punya kulitnya bagaimana? Kering ya? Nah, terus apa lagi? Ada siapa nih lagi selain ular? Ada kalajengking nggak ya? Ada ya? Ada. Ada. Nah, ini dia yang fauna bisa dapat hidup di gurun. Terus tumbuh berdaun kecil berbentuk jarum. Ini gunanya untuk apa?
mengurangi Fotosintesis. mengurangi fotosintesis bukan. Mengurangi iya tetap berfotosintesis, tapi dia melakukan apa? Pengambilan CO2-nya pada malam hari ya. Jadi dia nggak masalah nih. Kenapa mau beradaptasi tapi bisa juga berfotosintesis? Kenapa Kak malam hari? Emang siang hari dia nggak boleh buka ini ngambil CO2-nya? Karena siang hari tadi suhunya bagaimana? Suhunya 40, ya kan? Kalau dia membuka stomata, apa yang terjadi? Ayo, berarti terjadi tingginya konsentrasi air. Di mana berarti? Tingginya konsentrasi di lingkungannya kan? Dibanding selnya. Apa yang terjadi pada tumbuhannya? Ayo, osmosis lagi namanya. Kalau di lingkungannya itu tinggi, selnya rendah, apa yang terjadi pada sel? Ayo. Krenasi tidak terjadi pada tumbuhan. Apa krenasi? Mengerut ya? Iya. Tidak terjadi pada sel tumbuhan. Sel hewan yang krenasi. Sel tumbuhan kan punya dinding sel. Jadi dia tidak akan mengerut. Ayo, mengalami apa tapi? Turgid. Ayo, beda-beda ini. Plasmolisis. Plasmolisis ya. Oke, kakak coba ulang ya. Jadi itu tadi gimana sih kak sel itu? Jadi kan kemarin kakak bilang ada kondisi ini lingkungannya hipertonis. Hipertonis apa berarti? Lingkungannya tinggi. Lalu bagaimana dengan isotonis? Lalu keadaan lingkungannya hipotonis. Nah, ini lingkungan ya, lingkungan. Berarti kalau kakak gambar selnya, sel yang normal itu berada dalam keadaan isotonis. Selnya ini kakak gambar sel darah merah. Bentuknya kan bikonkav ya. Nah, terus sel tumbuhan juga kakak gambarnya yang punya kotak begini. Nah, terus ada ini bagian dari lapisan sel tumbuhan apa? Membran sel. Kalau luarnya punya siapa? Tumbuhan namanya ini dinding sel. Dia punya ada yang berkemampuan untuk menyimpan air, menyimpan cadangan makanan. Iya. Berarti fungsi vakuola berpengaruh terhadap proses osmosis ya. Ini adalah cerita osmosis. Nah, supaya tidak salah, adik-adik harus paham apa itu osmosis. Osmosis itu adalah perpindahan, apa yang pindah? Air dari konsentrasi apa? Konsentrasi rendah. Iya, osmosis. Udah gitu yang bergerak adalah airnya. Nah, jadi kenapa selnya ini normal? Karena air yang keluar itu dengan yang masuk masih sama. Oke. Lalu, ini adalah gambar sel hewan. Contohnya sel darah merah. Yang di bawah adalah sel tumbuhan. Oke. Apa yang terjadi jika dalam kondisi yang sama? Hipertonis lingkungannya baik pada sel hewan ataupun sel tumbuhan. Kalau sel hewan di lingkungan hipertonis, apa yang terjadi? Lingkungannya kan tadi tinggi, ya kan? Berarti selnya rendah. Berarti dari sel, air itu akan keluar. Berarti mengalami apa? Mengalami, iya, bentuknya jadi begini. Kok gitu? Kan yang terlihat pada sel hewan, kenapa? Kan sel hewan nggak punya dinding sel, maka bentuknya berubah. Krenasi, panahnya lihat keluar, H2O. Maka mengalami krenasi. Nah, kalau pada tumbuhan bagaimana Kak? Kalau pada tumbuhan dinding selnya tetap ada. Ingat, dinding sel itu sebagai memberi bentuk tetap. Yang bergerak itu adalah, atau yang berubah, siapa yang berubah? Membran selnya. Membran selnya itu jadi lepas. Nah, yang seharusnya membran sel itu dia berdekatan dengan si dinding sel. Berarti kalau lepas, strukturnya menjadi bagaimana? Jadi lembek, vakuolanya terlihat bagaimana ini adik-adik? Kecil. Kondisinya sama, keluar juga siapa? Air. Namanya di sini adalah apa? Lepasnya membran sel dari dinding sel disebutnya plasmolisis. Kalau pada tumbuhan berarti terjadi apa? Layu. Betul? Betul ya? Iya. Itu tadi kondisinya si kaktus tadi.
Kalau stomatanya dia buka pada siang hari, sementara suhu tinggi, berarti di luarnya itu hipertonis, air akan keluar. Nah, selnya akan bagaimana? Layu. Nah, gitu ya. Terus kalau lingkungannya tadi ini hipotonis. Ayo, kalau hipotonis berarti selnya yang hiper. Air berarti masuk apa keluar? Airnya kan dari rendah ke tinggi. Berarti kan selnya yang kondisi hipertonis. Berarti airnya masuk, membuat sel terisi air menjadi bagaimana? Pecah. Nah, iya, airnya masuk nih. Masuk air. Nah, jadi airnya ini udah kayak keisi balon ya. Ini lisis. Nah, jadi sel hewan yang mengalami lisis. Kalau sel tumbuhan itu tidak bisa lisis karena, nah ingat lagi nih dinding selnya ada. Nah, lalu siapa? Vakuola tetap besar. Vakuolanya tetap besar, ya. Kenapa? Karena isi air, airnya masuk. Nah, airnya kan masuk, vakuolanya itu lebih besar. Nah, dengan besarnya vakuola, dia akan mendorong ke dinding sel. Nah, tapi nggak pecah. Nah, ini baru. Siapa tadi? Ada yang jawab tadi. Iya. Jadi ini ada baru mengalami apa? Turgid ya. Ya. Jadi adik-adik bisa bedakan ya, kapan dia plasmolisis, kapan turgid. Lalu, kakak mau kasih tahu, hewan itu atau sel hewan tidak mengalami turgid. Begitu juga dengan sel hewan tidak mengalami plasmolisis. Bisa? Iya, sel hewan atau sel tumbuhan juga tidak akan mengalami lisis atau tidak pecah. Karena dia punya apa tadi? Dinding sel. Apa yang membuat struktur dinding selnya itu bisa lebih kaku dan lebih kuat? Ada kandungannya kan? Ayo. Ayo, apa susunan pada dinding sel sehingga kok sel tumbuhannya nggak bisa pecah? Ayo, mengandung dari senyawa karbohidrat yang disebut selulosa. Oke. Kak, bakteri bukannya punya dinding sel, betul? Punya ya? Punya nggak bakteri dinding sel? Makanya kan ada jenis eubakteri sama archaea punya dinding sel, tapi yang mengandung apa dinding selnya? Ayo, bukan selulosa. Ayo, peptidoglikan. Nah, peptidoglikan. Nah, terus siapa lagi Kak yang punya dinding sel selain bakteri? Ayo, jamur ada dinding selnya nggak? Ada. Iya, tapi juga tidak tersusun peptidoglikan ataupun selulosa. Ayo, ada yang tahu? Penyusun dari dinding sel jamur? Ayo. Iya, zat kitin, betul. Nah, jadi bisa ya bedakan sel tumbuhan tadi ketika dia apa krenasi dan plasmolisis. Nah, jadi ngaco ke sini ya, kakak jelasin nggak apa-apa. Jadi kamu itu jadi paham apa itu plasmolisis dan juga krenasi maupun turgid. Oke? Oke, ada yang mau ditanya adik-adik? Tidak, Kak. Tidak. Yang lain mana suaranya? Iya, Winda mau keluar. Oke. Lanjut, Kakak lanjut berarti ya, tidak ada yang bertanya? Kakak Ya, lanjut. Kakak lanjut soal nomor 17. Nah, kalau nomor 17 ini berarti bagaimana? Nah, ini tadi yang kita bahas di mana nih? Masih ada kaitannya dengan apa? Ayo. Energi katanya semakin berkurang dari tropik dasar sampai tropik puncak. Pada piramida apa tadi kita bahasnya? Energi. Terjadi kehilangan energi itu karena apa? Ini energinya berapa totalnya? Sekitar berapa yang hilang tadi? 10%. Iya, 10 yang hilang, bukan 10 yang dikasih. Ayo, kok 10 yang hilang? Berapa yang hilang? 90 yang hilang. Yang diberikan ke tingkat trofiknya berapa? 10 ya. Jangan salah ya. Jadi di sini yang ditanya adalah kehilangan energi. Maksudnya kenapa di tingkat tropik itu yang tadi Kakak gambarkan ini, kenapa hanya 10% saja Kak yang disampaikan ke tiap tingkat tropiknya? Ini kan tadi 10.000. Nah, kesininya dia kasih hanya 1.000. Dia kasihnya ke sini 100, di sini 10. Nah, berarti setiap tingkat tropiknya tadi kakak udah tuliskan, dia hanya bisa memberikan 10%.
Yang ditanya kemana yang 90%-nya. Gitu kan adik-adik soal ini? Betul? Betul. Ya, berarti ini tanyanya kemana? Karena, nah benar ya tadi respirasi dan aktivitas apa? Metabolisme ya? Iya. Tapi sebenarnya kok metabolisme itu nggak terlalu membutuhkan energi loh. Betul nggak? Betul nggak adik-adik? Karena ada siapa yang menurunkan energi aktivasi? Betul? Betul ya? Siapa? Siapa yang menurunkan energi aktivasi? Iya, enzim. Lalu Kak, siapa yang benar-benar membutuhkan energi dalam tubuh kita? Kakak juga pernah tanya itu. Ayo, siapa? Aktivitas metabolisme dan juga respirasi bisa untuk apa? Bergerak. Iya enggak? Bergerak ini dilakukan oleh siapa di dalam tubuh kita? Sistem apa? Iya, otot. Otot itu sangat membutuhkan banyak energi. Karena dalam tubuh kita ada 3 jenis otot. Yang paling banyak butuh energi itu kayak tadi kakak nih nulis nih. Yang nulis ini berarti otot apa nih yang bekerja? Ayo. Yang buat kita secara sadar otot apa? Yang ada di rangka otot lurik. Nah, itu ya. Jadi kalau kita terus menggunakan tangan, menggunakan kaki setiap bahkan seharian tanpa berhenti. Apa yang terjadi pada otot? Nah, ayo. Iya, akan mengalami apa Kak? Respirasi anaerob, oksigennya kurang. Betul? Betul. Sehingga energinya pun hanya berapa. Nah, ada hubungannya ya. Energinya yang dihasilkan kalau secara anaerob hanya cukup berapa? Ayo. Hanya yang dihasilkan itu anaerob hanya Dua. dua. Iya, gitu ya. Itu tadi hubungannya. Maka yang setuju ya jawabannya itu adalah merupakan yang 90%-nya itu tadi di sini ya digunakan untuk respirasi, aktivitas metabolisme dan juga bergerak. Kira-kira energi dipakai lagi selain ini untuk apa? Pembelahan sel butuh nggak? Butuh ya? Iya. Terus kakak mau tanya, pada saat pembelahan sel, di tahap mana yang paling banyak butuh energinya? Ayo. Interfase. Interfase. Terus di pembelahan awal butuh nggak sih? Butuh energi juga ya? Butuh. Iya, ya. Jadi pembelahan awal selain interfase di si pembelahan awal yaitu siapa? Profase ya. Itu juga butuh energi. Oke. Kakak lanjut atau ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kakak next? Lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 18. Nah, ini yang kakak tulis juga yang tadi ya. Ini jawabannya apa berarti? Setuju nggak, A? Jawabannya A. Ya, jawabannya A. Mengikat gas nitrogen bebas di udara. Ya, rhizobium. Dengan catatannya bersimbiosis juga ya tadi ya. Dengan bersimbiosis dengan apa tadi? Halo? Bersimbiosis dengan akar? Akar polong. Iya, akar polong-polongan. Itu kan namanya rhizobium. Lalu kalau mau tanya yang B. Siapa yang mengubah nitrat jadi nitrogen? Berarti tahap apa nih? Proses apa tadi? Ayo. Halo. Denitrifikasi. Iya, denitrifikasi. Ya. Nah, kakak belum kasih tahu tuh, apa bakterinya? Ada bakterinya nggak sih yang mengubah lagi? Ada ya. Denitrifikasi itu dilakukan oleh jenis bakteri. Nah, kalau bakterinya ini adalah jenis Clostridium. Clostridium denitrificans. Nah, denitrificans. Nah, ini yang dilakukan untuk mengubah nitrat menjadi nitrogen lagi. Lalu siapa tadi yang mengubah nitrit jadi nitrat? Ayo. Siapa bakterinya? Nah, udah lupa ya. Ayo, siapa yang mengubah nitrit dari nitrat? Nitrit itu kan NO2. Iya, jadi NO3. Ini oleh bakteri nitrobakter. Nah, berarti bukan rhizobium. Siapa yang mengubah urea menjadi amonia? Urea itu berarti kan yang komponennya tadi yang mengandung nitrogen. Berarti ada bakteri yang memfiksasinya tadi, ya, yaitu bisa rhizobium ataupun siapa? Azotobakter. Yang membuat amoniak menjadi nitrit, siapa?
Siapa tadi? Amonia jadi nitrit, nitro, Nit- somonas, dan Terus nitro, iya, sokokus. Oke. Nah, itu tadi dia ya. Oke. Untuk soal nomor 18, ada yang mau bertanya? Halo? Tidak ada ya? Berarti kakak Belum, Kak. lanjut? Ya, kakak lanjut ya. Iya, lanjut kak. Udah mau pada mau buka nih. Belum lah ya. Ayo, nomor 19. 19 itu setuju nggak yang A? Setuju. Kenapa ini pilihannya A? Di sini adalah adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya dengan cara menekan. Nah, menekan pertumbuhan daunnya. Nah, tapi memacu pertumbuhan akarnya. Kalau menekan pertumbuhan daun, berarti di sini dia mengurangi jumlah apa di sini? Mengurangi siapa? Jumlah. Kalau pada daun siapa nih? Iya, stomata. Katanya pertukaran udara itu selain di stomata juga terjadi di mana ya? Pada tumbuhan ada juga kan ya? Ayo, di batang. Oleh bagian apa namanya? Depannya L ya, Kak? Iya, depannya L. Bukan nama kakak juga ya? Ayo, kan depannya L. Ayo, apa? Depannya L, terus dua kata. Terus belakangnya Sel. L. Ya, apa? Kak. Isi itu tadi udah jawab nih, Paulus. Ayo. Tadi dia jawab. Apa, Paulus? Lentisel. Iya, lentisel. Nah, ya. Jadi kalau pada si kaktus, ini di bagian stomata, di bagian daunnya. Kenapa? Karena dia punya batang nggak sih? Punya batang nggak sih kaktus ini? Ada ya? Iya. Batangnya itu yang kita lihat terlihat seperti kayak lebar itu batangnya berdaging tebal. Berlapis apa? Ayo, ciri-ciri. Iya, ciri-cirinya itu dia punya batang. Batangnya itu berdaging tebal, ya. Terus berlapis lilin. Supaya sama buat mencegah apa juga nih? Mencegah penguapan. Ayo, kayak pernah dengar nih. Apa nama lapisan lilin? Pada daun atau pada batang juga. Dari Kak, ayo. Kambium, loh. Kambium bukan bikin tanaman jadi batangnya besar. Ayo. Ayo kutikula. dari Kak, iya. Kutikula, ya. Kutikula nih, ya. Nah, mengurangi jumlah stomata supaya mengurangi apa tadi dia? Penguapan. Pertumbuhan akar. Kenapa dia harus justru memacu pertumbuhan akar? Karena banyak butuh air. Ya, jadi guna mencari yang namanya sumber, ya kan? Mencari sumber air. Nah, lalu kalau adik-adik ingat di bagian struktur akar, kan ada di ujung akar yang sebagai pelindung. Bagian akar itu ketika dia menembus tanah. Ada yang tahu? Ayo, sambil ingat-ingat. Pelindung. Tudung akar. Ada kan nama istilahnya juga ya? Ayo sambil tebak-tebak. Iya, tudung akar bener. Nama istilahnya ada kayak tadi. Ayo, apa? Apa tadi? Citra. Kalitra. Iya, gitu ya. Jadi istilah-istilah di biologi itu harus pasti ya. Maksudnya, jadi harus benar-benar familiar. Kutikula, terus apalagi tadi si apa namanya? Kalitra, terus tadi lentisel. Terus kakak mau tanya, benar nggak lentisel itu terbentuk dari epidermis? Modifikasi dari epidermis kah lentisel itu? Ayo. Kita agak melenceng di sini sedikit-sedikit. Ayo. Lentisel itu dari mana sih? Adik-adik, kan tadi lentisel bilangnya pada apa? Batang. Pada bagian batang. Nah, adik-adik ingat ya, ada bagian batang yang selalu aktif membelah. Itu tadi namanya apa? Kambium. Kambium ada dua jenis bukan? Ya. Kambium satu apa? Kambium. Ayo. Kambium
Kambium vaskular. Satu lagi. Cambium. Cambium gabus. Oke. Cambium gabus. Iya. Lentisel ini adalah merupakan hasil pembelahan dari cambium gabus. Apa nama lain cambium gabus? Ayo. Dari F. Powder. Velogen. Nah, jadi sama. Velogen itu nanti membelah. Ya, membelah apa? Jadi bagian batang tadi kan ada namanya velogen. Velogen ini ada yang membelah keluar sama membelah ke dalam. Kalau yang membelahnya keluar membentuk velum. Ini. Kalau yang membelah ke dalam membentuk velodem. Iya. Jadi nanti biar nggak beda-beda velum, velodem Kak. Ternyata itu adalah sama, merupakan bagian dari velogen. Berarti lentisel itu merupakan bagian dari velogen yang bagian luar atau yang dalam? Ayo, adik-adik. Iya. Lentisel itu adalah hasil dari pembelahan bagian apa? Velumnya. Iya, oke. Dari tadi pertumbuhan akar, tadi mencari sumber air. Ya, ini benar. Terus kakak mau tanya dulu lagi. Kalau hutan basah tadi maksudnya apa? Hutan basah sama dengan apa tadi ya? Hujan tropis. Sama Hujan tropis. dengan hutan hujan tropis. Oke. Dia di sini apa tadi ciri khasnya? Ayo supaya nempel nih yang tadi kita omongin. Curah hujan Ciri khasnya, ya. Ingatnya begini. Curah hujannya tinggi, karena curah hujan tinggi, kandungan airnya banyak, maka pertumbuhan tanamannya besar-besar, dengan daunnya bagaimana? Daunnya lebar. Atau disebut apa tadi? kanopi. Kanopi, ya. Kalau kanopi tadi itu berarti Kanopi. menutupin, iya, sehingga tanamannya selalu lembab, maka memungkinkan spesies tanamannya itu bisa apa? Seperti kayak lumut, paku, betul nggak? Betul ya? Ya, itu dia ciri khas dari hutan basah atau hutan hujan tropis. Kalau hutan gugur, tadi yang memiliki apa? 4 musim, ya, memiliki 4 musim. Terus curah hujannya bagaimana? Curah hujannya tinggi apa sedang atau rendah? Berarti tergantung musimnya, betul? Betul. Tergantung, ya. Terus tadi kakak lupa deh jelasin yang taiga. Taiga itu tadi taunya apa tadi? Taiga itu bahwa yang ada di yang memiliki iklim dingin. dingin. Iya, iklim dingin yang paling lama. Kenapa tadi? Berapa lama tadi kakak bilangnya? Berarti yang panasnya hanya berapa bulan? 3 bulan. Sisanya iklim dingin. Terus dia didominasi vegetasi tumbuhan apa? Sama, daunnya berbentuk jarum. Untuk mengurangi penguapan juga kan? Ya, tapi bukan seperti kaktus. Siapa tuh tanaman yang daunnya berbentuk jarum juga? Itu biasanya di jenis tanaman Gymnospermae. Apa itu? Kalau yang jarum? Iya, apa? Pinus ya. Nah, pinus, terus apa? Cemara. Iya, ya, itu adanya di vegetasi apa? Taiga, ya. Lalu ke tundra tadi apa? Tundra memiliki? Bersalju. Iya, itu udah dingin tapi sudah bagaimana? Salju, udah ketutupan es. Iya, itu dia. Tadi padang rumput, coba adik-adik. Padang rumput, gimana? Padang rumput tadi ada 2 ya. Ada siapa? savana dan stepa. Savana dengan stepa. Iya, ini memiliki bagaimana tadi curah hujannya? Rendah atau tinggi? Iya, jadi tergantung Kak. Kalau misalkan curah hujannya rendah, muncullah apa? Semak belukar. Oke, kalau curah hujannya tinggi, bagaimana? Jadilah apa? Hutan basah. Iya, gitu ya. Oke, itu ciri khasnya. Lalu tadi beda savana dengan stepa. Kalau savana itu rumput yang diselang-selingin oleh apa? Oleh adanya pohon. Kalau yang stepa itu didominasi apa tadi? Rumput. Iya kan? Atau semak belukar. Oke. Itu untuk soal nomor 19. Ada yang mau ditanya adik-adik? Tidak ada? Nggak ada. Oke, kita next ya, satu lagi. Kita lanjut ya, satu untuk yang terakhir nomor 20. Nah, nomor 20 ini juga kok kayak tadinya kan nanyain gurun mulu nih, ya kan? Gimana nih jawabannya? Bener nggak jawabannya D? Apa maksudnya xerofit? Nah, berarti tumbuhan yang buat kamu yakin banget itu xerofit apa ya?
ini berdaun sempit, ya kan? Berdaun sempit, Ya. tebal dan tidak berdaun. Atau somata tersembunyi. Nah, dan terbuka di malam hari. Wah, ini udah yakin banget ini siapa? Kaktus. Iya, kaktus. Oh, nah, terus paunya tadi gurun. Lah, nggak ada optionnya. Ya, tapi di sini adalah suatu habitat di mana dia itu ada kandungan air, tidak ada air. Nah, kalau xerophyte itu disebut apa? Merupakan habitat kering, ya. Kok jadi sering? Habitat apa tadi? Habitat kering, ya. Kalau habitat kering berarti dia punya adaptasi dengan apa tadi yang soal nomor 19? Menekan pertumbuhan apa tadi? Daun. Pertumbuhan daun, tapi memicu pertumbuhan apa? Akar. Akar. Oke, makanya kok Ya. jadi habitat keras ini. Habitat apa tadi? Kering, ya. Nah, terus kalau higrofit apa? Hidro. Air. Kalau air hidro. Nah, ini hidro. Nah, hidrofit kan air nih. Berarti seperti teratai. Nah, kalau higrofit teratai nggak tumbuh. Ayo. Berarti kalau higro itu ini habitat air. Kalau higrofit itu adalah habitat tidak kering dan tidak berair juga. Berarti Lembab. ya, lembab. Banyaklah siapa ini? Bisa tumbuhnya jamur, jenis lumut, betul? Itu ya yang ada di higrofit. Kalau tropofit, ayo, ada yang tahu? Tropofit ini kayak pernah dengar ini. Ayo. Tropofit ini atau sama dengan ini adalah tropofil. Ini adalah bentuk daun yang daun pada tanaman paku, di mana berfungsi untuk apa tropofil ini? Daun yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Emang adakah daun yang untuk membentuk sporanya namanya apa? Ayo, ada daun sporofil ya. Jadi ada sporofil dan tropofil. Sporofil itu adalah untuk yang daun pada tanaman paku yang bisa atau yang memproduksi apa? Memproduksi si sporanya. Iya. Kalau epifit tadi kayaknya udah juga. Ayo apa epifit? Penumpang. Ya, ini nempel ya, atau numpang ya. Kalau halofit kayak pernah ini halofit, iya halogen kayak pernah dengar. Ayo apa? Iya. Daerah pantai. Betul, ini Kak yang di hidupnya diadaptasi salinitas apa tadi nih? Salinitasnya yang tinggi. Ini badannya di daerah pantai. Seperti siapa tadi? Ayo. Mangrove. Mangrove. Iya, sekarang aku udah tahu Kak, mangrove itu ada berapa ternyata zonanya? Ada berapa? Ada 4. Iya, yang dekat sama laut apa tadi? Zona Asin. Apicena. Terus belakangnya Rhizopora. Terus ke belakangnya lagi Rubura. Terus yang terakhir sampai ke daratan Nipa. Oke, berarti paham ya untuk penjelasannya. Ya, nomor 20 adalah D. Untuk soal nomor 20 ada yang mau bertanya adik-adik? Tidak. Oke, akhirnya kita selesai untuk membahas ekologi. Mudah-mudahan yang kakak jelaskan, adik-adik bisa semua terima. Oke, kakak tutup ya. Selamat sore semuanya. Buat yang mau berbuka, selamat berbuka. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, Terima kasih, Kak. sama-sama.